Doa akan dipimpin oleh Bapak Makhluk Saifuddin SPDI. Kepada Bapak Makhluk Saifuddin SPDI kami persilakan. Foto apa? Allah kaya pejabat. Pamit. Foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sukinah selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Lestari. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta komunitas belajar pada siang hari ini yang saya hormati pula. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita berdoa bermunajat kepada Allah minta keridhoannya agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar di akhir. Izinkan kami doa dengan tuntunan agama Islam dan juga Bapak Ibu guru yang beragama lain dan berniat lain dimohon untuk menyesuaikan. Ala nabiyina as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan asy-syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik komunitas belajar SMA lulus dari tahun 2020. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah dan penuhilah kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide cemerlang dalam kegiatan ini, agar bermanfaat bagi siswa, guru, dan berikan kemajuan kepada sekolah kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah, berkailah kami selalu dengan takdir, dan jadikanlah hati kami selalu ridho terhadap pemberian-Mu. Lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Malik, Ya Kudus, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami menjadikan doa dan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Makhluk Saifuddin SPDI yang telah memandu doa pada siang hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Cara yang keempat adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Wirosari sekaligus membuka acara berbagi praktik baik komunitas belajar SMA Negeri 1 Wirosari. Kepada Ibu Sukinah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan berbagi praktek baik melalui komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sukinah Kepala SMA Negeri 2 Wirosari, saya hormati Bapak Ibu guru
nanti Pak Roda akan memaparkan sebuah kegiatan tentang pendidikan kebugaran. Kalau saya tanya saya tentang pendidikan kebugaran. Pokoknya disimak kebanyakan. Jadi kalau ada itu menyampaikan sebuah program yang bisa disampaikan terus digunakan di kegiatan in maupun kegiatan P5 di sekolah kita nanti. Itu yang dapat disampaikan. Apabila ada kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prasetyo Budi Marianto SPD MPD yang telah menyampaikan beberapa paparan kaitannya dengan komunitas belajar SMA Negeri 1. Ibu Bapak yang berbahagia, tibalah saatnya adalah pemaparan materi dari inilah model pendidikan kebugaran SMA Negeri 1 Wirosari yang akan dibagi baiknya oleh Bapak Pramoda Wardana SPD. Kepada Bapak Pramoda Wardana SPD kami persilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Sugina selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wirosari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wirosari. Waktu ini saya mohon izin untuk sharing atau menyampaikan tugas PKGPJOK saya, yaitu untuk membuat sebuah program yang berjudul model pendidikan kebugaran. Di model pendidikan kebugaran itu sebuah model pembelajaran PJOK dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program ini mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas fisik guna meningkatkan kebugaran jasmaninya. Latar belakangnya program ini saya lihat dari penelitian dari Sulistiono tahun 2014. Itu tingkat kebugaran jasmani siswa di semua jenjang pendidikan belum berada dalam kondisi baik, dan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang aktivitas fisik siswa sehingga berdampak pada penurunan kebugaran jasmaninya. Dan bisa kita lihat dari jenjang SD, SMP, SMA itu sudah berbeda ya untuk kegiatan aktivitas fisiknya. Mulai dari SD, walaupun ada gurunya pun anak-anak itu suka lari-lari. Jadi nggak perlu disuruh bergerak, itu anak itu udah bergerak sendiri. Kemudian ke SMP beda lagi, agak berkurang lagi gerakan-gerakannya. Kemudian sampai di SMA. Jadi di SMA sudah berkurang banyak ya untuk aktivitas fisik, cuma ketika pas jam olahraga. Jam olahraga itu pun hanya sekali dalam seminggu. Jadi untuk anak-anak yang kurang suka olahraga, mungkin kebutuhan geraknya masih berkurang. Nah, jadi saya ambil program ini itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Wirosari. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah ini Bu, kadang kita masih belum bisa membedakan antara kesehatan dan kebugaran. Jadi untuk kesehatan itu keadaan sehat, tidak sakit. Ya biasanya pemahaman kita tentang sehat itu keadaan tubuh kita tidak merasakan sakit, itu sudah sehat. Tapi belum tentu bugar. Kan kadang ada istilah kalau sehat itu belum tentu bugar, kalau bugar sudah pasti teguh sehat. Nah itu untuk
kita misalnya sebelum mengajar, setelah mengajar itu kita tidak merasakan apa-apa, itu namanya sehat. Kalau kebugaran itu ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian sampai rumah ada aktivitas lagi, itu kita tidak merasakan kelelahan yang berarti, itu disebut kebugaran. Ya, misalnya kita mengajar, capek berarti. Ya, biasanya kayak gitu Bu. Untuk kebugaran itu, misalnya kita sudah selesai sampai jam 3:30 ya. Nah itu kemudian kita pulang kayak Pak Mardito misalnya, setelah mengajar di sekolah, kemudian sampai rumah masih ngarit atau cari rumput, itu malamnya masih begadang juga, itu bukan itu. Masih ada waktu senggang untuk melakukan aktivitas lagi tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian minat berolahraga murid di SMA 1 Welosari sangat tinggi, hanya kurang kita memberikan waktu untuk anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, program ini saya kasih nama Sehat dan Bugar Warga Sekolah atau Segar Waras. Jadi sehat dan bugar warga sekolah harusnya kan tidak hanya murid, tapi juga gurunya, warga sekolah soalnya Bu. Tapi untuk program ini masih saya coba kepada anak-anak didik, yang pada siswa dulu, terutama yang kelas 10 yang saya ajar. Nanti mungkin bisa komunikasi lagi sama Pak Pur sama guru olahraga yang lainnya untuk untuk bersama-sama melaksanakan program ini agar anak-anak meningkat untuk kebugaran jasmaninya. Untuk Bapak Ibu guru baru kemarin diusulkan untuk tes kebugaran, kemarin kan dari BPPMP sudah ada TKSI ya Pak. Tes kebugaran siswa Indonesia itu sudah mengambil sampel di sini. Itu dari 24 ya Pak, kita 23 atau 24? 25. Dari 23 itu semua baik, cuma satu yang cukup ya. Cukup ya, ready 11 itu berat badannya itu berlebihan. Terus ketika BPPMP ke sini itu melakukan momen, nah itu minta usulan apa, kami mengusulkan jangan cuma siswanya aja Pak yang dites, gurunya juga, soalnya kan guru juga harus bugar ya ketika untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan program ini yaitu visi dari programnya adalah mewujudkan konsep PJOK yang benar-benar berpihak pada peserta didik, di mana setiap siswa diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya atau voice, kemudian membuat pilihan sesuai dengan minat dan kemampuannya voice, serta merasakan kepemilikan ownership atas proses pembelajaran yang mereka jalani dan akan dibawa seumur hidupnya. Dalam konteks model pendidikan kebugaran, program ini bertujuan untuk memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Kegiatan aktivitas fisik, nah ini kadang masih ada kekeliruan makna ya Bu, tentang aktivitas fisik, latihan fisik maupun olahraga. Nah, di olahraga pun ada tingkatannya Bu, di aktivitas fisik. Jadi yang pertama itu ada NEPA, itu non aktivitas fisik. Seperti contohnya itu ketika ibu menyapu atau mengepel, itu aktivitas fisik ringan ya, masuk NEPA itu. Non aktivitas bisa ngarit gitu, nggak ada ukuran apanya, nggak terukur.
kedua untuk tingkatan yang kedua tadi yang pertama NEPA, yang kedua yaitu latihan fisik. Latihan fisik itu aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan dapat diukur. Jadi ketika kita melakukan jalan sehat atau jogging itu ada waktu yang ditentukan yang ditarget untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Misalnya minggu ini jalan kaki selama 30 menit. Nah itu kalau minggu depannya lagi itu untuk menjaga ya. Misalnya minggu ini 30 menit, minggu depan 30 menit dan seterusnya 30 menit melakukan jalan itu menjaga kebugaran. Tapi kalau untuk meningkatkan itu tetap ada peningkatan target waktunya. Ya misalnya minggu ini 30 menit, minggu depannya 40 menit, minggu depannya lagi 60 menit sampai batas maksimal aktivitas fisiknya. Ini yang ketiga baru olahraga. Nah, olahraga itu memang harus membutuhkan badan yang bugar karena banyak yang terjadi ketika olahraga itu meninggal di tempat itu karena memang badan yang kurang bugar tapi digunakan untuk olahraga yang berat. Kemudian yang ketiga itu mendukung gerakan sekolah sehat. Jadi di sekolah saya itu ada sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat mental, dan sehat lingkungan. Jadi program ini terutama untuk sehat fisik. Kemudian yang keempat membentuk karakter profil belajar Pancasila. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, ini PPT-nya keterangan saya masih nanti malam berbuat. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai menggunakan rencananya itu mulai tahun ajaran baru atau semester baru itu guru olahraga nanti menyiapkan angkat atau kuesioner untuk mendata apa olahraga yang disukai oleh anak. Kemudian dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanyakan kepada murid apa yang paling mereka senangi. Dan di sini kemarin ternyata banyak yang menyukai aktivitas senam, jalan sehat, dan permainan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut seperti siapa yang bertugas menyiapkan perawatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi instruktur senam, yang jadi juri atau wasit. Dan diharapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai mulai semester awal. Nanti ada kegiatan mingguan, kemudian semesteran dan tahunan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, sehat fisik, badan sehat dan bugar, terus sehat lingkungan, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Terus kemudian sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Kemudian untuk membangun karakter profil belajar Pancasila, berikan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila yang nantinya membentuk kebugaran. Untuk struktur program sudah saya sampaikan. Untuk yang menengah atas dapat dikomunikasikan kelas atas dan kelas bawah.
yang akan terlibat adalah kelas 10, tetapi ada program ini berkelanjutan maka perlu melibatkan kelas atas. Minimal mereka mendapatkan pengalaman dan melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan mereka. Untuk contoh program mingguannya, nanti anak-anak bebas boleh memilih olahraga apa yang dilakukan ketika di rumah. Jadi target kita yaitu untuk sesuai dengan rekomendasi dari WHO, yaitu aktivitas fisik minimal seminggu 150 menit. Jadi ditarget kalau olahraga, jam olahraga itu cuma berapa ya? 90 ya? 45 kali 135 itu masih, itu pun masih campur salin-salin jajannya itu paling kan 1 jam. Nah itu untuk memenuhi kebugaran siswa itu harus ada program tambahan. Kemarin ketika di BPMP itu disuruh menambah kegiatan senam atau jalan sehat. Itu untuk program sekolahnya itu setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Kemudian itu pun masih kurang ya. Minimal itu 3 kali seminggu. Minggu sekali lah. Minimal 3 kali seminggu lah untuk menggerakkan tubuhnya agar bugar terus. Ini untuk program mingguan yaitu jalan, jogging, boleh renang atau bersepeda. Kemudian yang kedua yaitu program bulanan senam sehat dan jalan sehat. Terus semesteran seperti kelas meeting, futsal, voli, basket. Kemudian yang tahunan permainan tradisional di Haornas atau P5 sehat jiwa dan raga. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan komunitas dan masyarakat. Aset yang dimiliki yaitu aset sosial, yaitu kepala sekolah, bapak ibu guru dan masyarakat. Dan aset fisiknya yaitu lapangan sekolah, gor sekolah, dan lingkungan masyarakat. Aset sosialnya koordinasi dengan masyarakat. Aset lingkungan udara bersih dan lingkungan yang sejuk yang sama bisa dirasai. Kemudian aset finansialnya dana bos. Kemudian rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Jadi nanti rencana program ini intinya itu mulai dari awal semester itu anak-anak di tes awal dulu, yaitu tesnya itu tes kebugaran siswa Indonesia. Jadi itu ada tes kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan yang lain-lain. Dan nanti kita lihat hasilnya di tes pertama itu gimana. Kemudian setelah melakukan tes awal, anak-anak diberikan pilihan program kebugaran ini. Jadi bebas memilih olahraga ketika di rumah itu, aktivitas fisik di rumah itu nanti apa aja terserah anak-anak. Kemudian setelah di akhir semester mungkin terlalu lama ya, mungkin sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan itu kita tes lagi apakah ada peningkatan atau tidak. Nah itu rencananya seperti itu. Pelaksanaan pemeriksaan antropometri ini yang tes sebelum TKSI. Biasanya kita tes dulu tinggi badan, berat badan, kemudian menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Kemudian baru dilakukan tes kebugaran siswa Indonesia. Nah kemungkinan tantangan yaitu cuaca. Kadang kalau cuaca hujan atau panas, anak-anak itu kadang malas ketika hujan. Waktu pagi hari ketika mau melakukan lari atau bersepeda itu cuaca hujan, kembali tidur lagi biasanya. Kemudian yang kedua itu kegiatan sekolah yang bentrok. Ini kadang
untuk senam dan jalan sehat, ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu motivasi, untuk menjaga motivasi dan komitmen ya. Untuk olahraga itu gampang kita lakukan, tapi yang susah itu konsistennya. Ya, semangat untuk melakukannya secara rutin itu yang sulit. Ya, itu aja ya Bu. Karena waktunya sudah detik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang program saya, monggo dipersilakan. Monggo Ibu Bapak, difasilitasi oleh narasumber, ada pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh narasumber. Monggo Bu Sita. Hati-hati Pak Uda, ini pertanyaannya sulit nih biasanya. Tadi kan olahraga itu terstruktur. Ya. Lah kalau ibu-ibu itu dari masak, itu kan sudah bergerak. Kalau mereka bikin masak, mereka bikin itu termasuk olahraga apa Bu? Yang harus terstruktur itu sudah capek ya Pak? Monggo Pak Uda. Atau mungkin ditampung dulu. Ada pertanyaan yang lain dari Ibu Bapak. Monggo Pak Wawan, ditampung dulu Pak Uda. Silakan ini pertanyaan Pak Wawan. Pak, pertanyaannya yang heboh ya. Terus saya mau tanya Pak, yang andin itu loh, susu andin itu ada langkah 1000 Kak. Ini setiap hari. Oke. Susu andin, dan saya terus memperagakan itu Kak. Sudah Pak? 1000 langkah. Pak Wan sudah melakukan Sudah, nggak usah ngajar buka kelas, terus udah 1000 Kak. Tapi ya hasilnya ya betul, nggak bugar. Oke, dua pertanyaan dulu Pak Uda dari Bu Sita kaitannya dengan terstruktur tadi, apakah jalan, masak, nyuci, jemur, ronor ini itu termasuk olahraga atau tidak? Dan yang kedua adalah kaitannya dengan langkah 1000 ya Pak? Apa 1000 langkah Pak? Orang kaki 1000 ya Pak ya? Monggo Pak Uda. Oke, makasih ya Bu Sita atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk aktivitas fisik itu ada 3 tingkatan Bu Sita. Jadi yang pertama tadi aktivitas fisik ringan atau NEPA itu non aktivitas yang tidak terstruktur ya, itu seperti nyapu, ngepel, sama ya yang lainnya lah, aktivitas di rumah kayak gitu. Nah jadi untuk aktivitas ringan itu juga bermanfaat sebenarnya. Ya. Soalnya kan nggak terstruktur, jadi itu masih untuk meningkatkan kebugaran itu belum bisa. Jadi itu cuma sebagai aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Jadi menjaga tapi bukan meningkatkan. Kalau meningkatkan itu ada tahap-tahapannya. Jadi misalnya hari ini ngepel, tapi besok tetap ditambah sama jalan, terus atau jogging, bersepeda kayak gitu. Kalau ke tingkatannya, kalau aktivitas fisik segala sesuatu yang mengeluarkan energi tapi tidak meningkatkan konten. Jadi aerobik bisa. Mbak Dini yang sering aerobik ya Pak, makanya bugar terus dari ini. Ya betul ya Bu, untuk itu termasuk aktivitas ringan, tidak termasuk olahraga. Aktivitas ringan. Kemudian yang kedua tadi latihan fisik itu seperti jalan itu minimal ada langkahnya
langkahnya ya seperti Pak Wawan tadi 1000 langkah. Baiknya biasanya sering gitu jalan-jalan. Ya Mbak, seminggu sekali. Kalau Mbak, yang penting konsisten gitu. Wih, saya ngerasa mukul aku. Dan langkahnya dan kecepatan saja. Untuk yang kedua tadi Pak Wawan ya, tuh 1000 langkah sudah dilakukan ya Pak? Tapi masih merasakan kurang bugar. Ya, yang paling tidak pinggangnya Berapa nih? Sakurat. Nah itu bukan ada itu Pak. Jadi faktor kebugaran itu banyak Pak Wawan. Masih ada faktor usia, genetik, dan aktivitas fisik. Mungkin itu jangan masuk. Itu usia. Usia. Yang penting masih minum susu ya Pak. Atlet maksudnya. Atlet ya Pak. Gak apa-apa Pak Wawan. Susu tulangnya mau Pak. Ada bocor ya Mas. Mungkin itu saja Pak Wawan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kurangnya bugar tubuhnya Pak Wawan. Mungkin bisa faktor usia atau faktor genetik. Kalau aktivitas fisik saya rasa 1000 langkah sehari itu sudah bisa untuk menjaga kebugaran sehari-hari. Sampun ya Bu Sita. Mungkin kalau jenengan aktivitasnya ngepel saja setiap pagi dari rumah ke rumah, nah mungkin itu terstruktur. Jadi tidak disambi dengan yang lain. Jadi ngepel dari rumah jenengan deret awal mungkin itu terstruktur namanya mungkin. Pak Wawan sama nggih? Mungkin susunya dikecengi Pak. Ada lagi pertanyaan untuk narasumber kita siang ini? Mbak Ani? Oh, sampun. Oh, sudah. Rasanya udah ada tanda-tanda dredeg orang berolahraga dan dredeg. Mungkin itu saja. Tidak ada pertanyaan. Ada